Pemerintah yang terbaik, pemerintah Jokowi inilah. Allahu Akbar ya. Betul ya? Betul. Betul. Tiap hari demo, buruh demo, mak-mak demo. Sudahlah. Kalau mak-mak demo, buruh demo, masyarakat demo, apa yang terganggu? Apa yang terganggu? Apa yang terganggu? Cacing di dalam perut. Orang yang mengaku Islam lalu memusuhi orang Islam, hati-hati kalau sampai umat jamaah berdoa menertibkan dunia ini. Ada 4 orang, kiwamut dunia bi arba'ati asa. Tertibnya, teraturnya dunia ini bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Sudah adil nggak ini pemerintah sekarang? Sudah adil nggak pemerintah sekarang? Adil sekali, adil sekali. Jangan, saya sudah bilang dari awal, jangan ditantang. Ikuti aja, adil sekali pemerintah ini. Makanya setiap hari ada demo, karena adil. Begitu, berubah cara dakwah kita. Jangan tuduh-tuduh, jangan kasihan, jangan. Kita doakan Pak Jokowi sehat-sehat, menteri-menteri sehat-sehat. Sudah lagi kita marah-marah, nggak percuma. Ya. Ini bahasa orang-orang nabi-nabi di zaman dulu. Nabi Lut bangun bahtera dibilang Majnun. Nabi Lut enggak marah, datang penduduk berak di situ, lepas kotoran di situ. Dapat 5-6 tumpuk balik. Akhirnya yang pincang pun sembuh gara-gara terpeleset di kotoran itu. Nah, begitu cara dakwah. Satu merenung, oh iya ya, jangan ditantang, dipuji-puji aja. Pemerintah yang terbaik, pemerintah Jokowi inilah. Allahu Akbar ya. Betul ya? Betul. Betul. Tiap hari demo, buruh demo, mak-mak demo. Sudahlah. Kalau mak-mak demo, buruh demo, masyarakat demo, apa yang terganggu? Apa yang terganggu? Apa yang terganggu? Cacing di dalam perut. Kalau masyarakat demo kepada pemerintah, berarti yang terganggu adalah isi perut, kosong, keroncongan. Ada yang lebih aneh lagi. Saking hebatnya pemerintah sekarang ini. Nah, ini hebat ya. Saya bilang hebat. Jadi catat baik-baik, ini direkam. Sebentar masuk di YouTube. Saking hebatnya pemerintah ini, mahasiswa pun turun. BEMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, turun demo. Saking hebatnya pemerintah ini. Ya, saking hebatnya. Turun mahasiswa demo. Sekarang pertanyaan saya, apa yang terganggu kalau mahasiswa demo? Tadi kan kalau masyarakat yang demo, buruh demo, berarti yang terganggu adalah perut. Kalau mahasiswa yang demo, apa yang terganggu? Tergoda. Apa yang sedang dialami oleh mahasiswa? Mahasiswa sedang terusik intelektualitasnya, otaknya terganggu. Lobus parietalnya, lapisan otak besarnya terganggu karena tidak memberikan kesan politik yang mampu membaca jejak politik di masyarakat. Sebab dari atas sampai ke bawah amatiran. Tidak mengerti konsep politik demokrasi dalam satu negara demokrasi. Demos and krator. Demos and krator. Demokrasi. Tidak mengerti upaya demokrasi. Muncul berbagai macam isu pergulatan. Nabi kita Muhammad SAW pernah menjadi pemimpin. Dan dikenal sebagai pemimpin yang paling hebat. Michael Hart mengakui itu. Manusia terbaik di dunia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah hasanah, teladan yang baik, sikap yang baik. Beliau kalau berjanji tepat. Sama dengan Pak Jokowi. Puji lagi kawan. Sudah. Supaya tidak ada dalil kalau kita ditangkap. Sekarang saya puji. Ibu-ibu ketawa. Bu. Mau ceramah lembek atau keras? Panjang atau pendek? Wah, coba lihat itu. Sudah keras, panjang lagi. Lihat situasi, Bu, kalau mau keras. Semua orang yang
diberi oleh Allah untuk berdakwah punya kemampuan beda-beda. Punya kemampuan beda-beda. UAS datang di sini mengoreksi tentang perjalanan hidup umat Nabi dalam panduan hadis. Beliau adalah ahli hadis. Ustaz Zulkifli Hasan datang di sini, beliau memberikan sumbangsi wajib untuk pengenalan yaumil akhir tentang hari kiamat. Tengku Jul datang ke sini wajib berbicara tentang demokrasi and spiritual Islami karena beliau berkecimpung di Majelis Ulama Indo. Antara politik dan agama menjadi satu padu di dalam kekuatan umat MUI. Jadi punya peran dan kompetensi masing-masing. Saya datang di sini memperbaiki basic daripada pondasi iman tauhid. Jadi sudah tersusun punya tugas masing-masing. Artinya tuh amplop dibagi-bagi. Bukan amplop pencuri, bukan amplop maling, bukan amplop dari kafir, tapi amplop dari masjid. Kalau dari masjid berarti dari Allah. Sedikit nilainya, tapi besar pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau banyak pun tidak apa-apa. Alhamdulillah. Dengan begini kan ada yang tergerak. Sudah Ustaz, tenang aja, saya bantu solar. Kami para petarung begini, jangan antum gara dengan dunia, jangan antum pancing dengan dunia. Nggak ada kami peduli ke situ. Diukur-ukur perjalanan kami keliling Indonesia. Lihatlah ini, 14 tahun. Allahu Akbar. Ada yang bilang Ustadz Yaya hilang di Malang. Ini siapa yang hadir? Makhluk siapa ini? Ada teman kawan tadi dari Brigade 08. Prabowo. Bersatu, jangan langsung ponis. Kita bersatu, ibarat di dalam bahtera, kita jangan goyang. Saya masih kecil, punya pengalaman. Pencuri perahu orang di Manado. 4 orang kami di atas kapal kecil, kano namanya, kapal perahu kecil. Yang punya itu mantan marinir angkatan laut. Saya bilang, ayo kita curi, bapak saya tentara, nanti saya lapor ayah saya biar dia 2 berkelahi. Naik yang paling depan tidak bisa berenang, namanya Roni Mandiangan, teman saya kafir karena bukan Islam. Ente lapor saja, saya lebih keras. Yang kedua juga kafir, Desmond Papi Haseng. Yang ketiga teman saya Hengki Pailaha. Yang keempat saya yang kemudi. Saya dayung di belakang, berdayung karena Manado itu daerah pantai. Kami berdayung di pinggiran, airnya dalam, sampai di tengah ada semacam bukit gunung pasir. Kami main di sini, kita main bola di sini. Kami tidak sadar lautan ini lebih ke sana, lebih dalam. Akhirnya air pasang berombak. Bingung kami pulang. Yang 2 di depan tidak bisa berenang. Bagaimana caranya? Hei, diam, jangan bergerak, karena perahu ini antum gerak pasti tenggelam. Kesan politik dalam kehidupan masyarakat kita mukmin di Indonesia hanya 2. Kita berdoa kepulangan Habib Ana Rizik Syihab. Kita berdoa kondusivitas negara ini. Beliau sudah katakan, jangan mau kita diadu domba. Ada polisi di luar sana, ada intel di luar sana, ada militer di luar sana. Jangan mau kita diadu domba hanya karena kepentingan 1-2 orang munafik. Ada masalah, jangan mau kita diadu domba dengan polisi. Jangan mau kita diadu domba dengan petugas. Dan jangan mau kita mengadu domba antara tentara dengan polisi. Karena kafir-kafir dan munafik di luar sana bertempik sorak begitu umat Islam berbuat anarkis. Jadi catatan mereka jadi kuat dalam akidah kekafiran mereka. Saya orang dari sana, tahu persis. Bukan hanya teori, pelaku sejarah. Hancurkan agama Islam pakai orang Islam. Antum buktikan, kumpulkan semua naskah manuskrip sama saya. Dari catatan para nabi, dari Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari zaman para nabi, tabi'in, sampai sahabat, sampai pasukan Mahmud 1547 di Turki. Ada pernah orang kafir menang melawan Islam? Berapa jumlah penduduk di dunia ini? 8 miliar. Umat Islam cuma 1,8. Kecil sekali.
Dari zaman para nabi sampai hari ini, apakah pernah orang kafir berhasil memenangkan baik dalam pertarungan fisik, perang, maupun dalam argumen perdebatan sains? Enggak pernah kafir menang. Konsep kafir adalah bagaimana menghancurkan Islam memakai orang Islam. Nah, cukup kita ketahui sampai di situ saja. Lihatlah, kalau berdebat di televisi, langsung dia bilang, saya juga Muslim. Saya juga mubalik, saya juga pendakwah. Siapa yang percaya kau berdakwah? Bisa jadi di Pekanbaru ini ada juga penjilat-penjilat yang tidak sabar. Ini orang-orang begini, maksud saya sebenarnya sudahlah, jangan mengaku Islam, totalitas saja, pindah saja ke kafir, begitu kan? Betul apa betul? Amin ya robbal. Sudah, jangan ngaku Islam, konsekuensi, komitmen, berani tinggalkan Islam, murtad, supaya warnanya jelas. Oh iya ya, nggak separuh-separuh. Begitu. Kalau antum munafik begini percuma, dilarang. Nanti kalau mati nggak ada yang solati. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadaw wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasyikun. Janganlah engkau Muhammad mensolatkan salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik, wala takum ala qabri, dan jangan berdoa di atas kubur mereka. Jangan berdiri di atas kubur, berarti jangan berdoa. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasikun. Karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul. Mereka mati dalam keadaan fasik. Ibu bapak, Indonesia ini memang cuma dua Islamnya. Kalau bukan tegak di masa datang, tumbang. Sekali lagi, Islam di Indonesia cuma dua. Kalau nggak tegak di masa datang, tumbang. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah. Alhamdulillah, maka saya mulai tadi, intermezzo saya tadi, saya mengatakan apa? Mukadimah saya tadi. Alhamdulillah, malam ini kita masih boleh mengadakan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini sudah ada upaya untuk menghentikan, Allahu Akbar. Lebih baik kita mati semua untuk memperjuangkan agama ini. Karena mati nanti dan mati sekarang sama jamaah. Sama. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Kitabamu ajalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitabamu ajalah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Wa mayuri sawabat dunya nu'tihi minha. Barang siapa menghendaki pahala dunia, kata Allah, kami berikan. Barang siapa menghendaki pahala akhirat, nu'tihi minha, kami berikan. Di ujung ayat itu, wa zanasi syakirin, kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi momentum Maulud Nabi ini adalah momentum syukur kepada Allah. Kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah mengutus seorang Rasul. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma'lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab. Alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Waskuruni askurkum waskuruli wa la takfuruna. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wa sholati. Innallaha ma'as sabirin. Kelanjutan daripada ayat itu. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah mengutus seorang Rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu kitab wal hikmat, Quran dan sunnah. Malam
takunu ta'lamun, dan rahasia yang belum kamu tahu. Betapa berharga rahmat besar yang Allah berikan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan yang ada pada Nabi Muhammad dibanding 123.000 nabi, 123.999 nabi, hanya satu kehebatan Rasulullah. Rasulullah berhasil menuntun umat manusia 1,8 miliar. Profesor akademik Azumardi Azra, mantan rektor UIN, beliau katakan, saya sudah tidak kuat, saya profesor, membaca 1000 lebih halaman di dalam undang-undang Cilaka, Cipta Lapangan Kerja. Cilaka. Dia nggak kuat baca. Ada yang mengaku, saya sudah baca. Innalillahi. Tapi matanya begini-gini. Tengok kepada bos di sebelah. Saya sudah baca itu. Orang ketahuan kalau tukang baca buku. Antara mulut dengan otak sejalan. Tapi kalau malas membaca ketahuan. Ambil satu kata, tengok ke bawah. Jadi kita dalam hal ini, itu udahlah. Mau dipaksa bagaimana? Rasulullah dikenal sebagai orang yang cerdas. Kemampuan beliau sebagai seorang ekonom terbukti. Kemampuan beliau sebagai seorang leadership membias, jujur, amanah, fatona, apalagi sidik. Beliau pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin Islam ini ditekan, innalillahi, nggak bakal. Kecuali yang menghancurkannya adalah orang Islam sendiri. Orang kafir nggak bakal menang. Yang saya takutkan adalah Islam dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Orang kafir nggak kuat di luar sana. Dia hanya mempengaruhi. Dia jadi berani. Kafir jadi berani akhir-akhir ini karena melihat ada banyak munafik yang saling dorong. Munafik. Habis dia bikin kejadian dibayar sama kafir. Udah pik, udah pir. Nah, kafir tanya kepada munafik. Sudah pik, sudah sudah kafir. Nah, mana nomor rekening? Tinggal ditransfer. Ancam penjara. Kami yang sudah berdakwah begini paling suka sekali kalau di penjara. Banyak waktu hafal Quran daripada di luar mondar-mandir ke sana kemari. Paling kena undang-undang IT. Kalau kena, memangnya goblok saya nggak bisa menyaut di hadapan hakim. Sudah Pak Hakim? Sudah. Kira-kira pasal mana mengatakan orang kafir masuk neraka? Hakim bilang bingung juga ini sudah P21 tapi polisi di luar sana pintar. Polisi bekerja tidak dipengaruhi oleh pikiran kotor manusia munafik. Nah, dalam kesempatan ini maka kita sebagai umat Islam tidak usah berdakwah membawa organisasi Islam. Coba periksa semua YouTube saya. Saya katakan apa? Saya tidak pernah bergabung dalam organisasi Islam manapun. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan FPI, saya bukan Ansor, saya bukan Banser, apalagi Banseret. Pemakan harta kafir, penjilat kotoran kafir. Enggak. Sekali layar terkembang pantang menyerah. Bendera yang saya bawa di atas kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.